Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Al-ayat Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang tentunya membuat kita nyaman, atas nikmat Islam yang membuat kita semakin tentram, dan atas nikmat sehat yang alhamdulillah membuat kita sempat untuk berbuat taat. Dan Allah hadirkan nikmat lebaran agar kita saling bermaafan, dan juga nikmat bulan Syawal agar kita terus beribadah dengan maksimal. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yang telah kita lalui kurang lebih 16 hari yang lalu senantiasa menjadi amalan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap amalan dari Jumat pekan lalu sampai Jumat hari ini juga menjadi amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meroleh kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam marilah kita aturkan atau sanjung sajikan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelak, dan Nabi yang kelak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya yang senantiasa istiqomah akan sunnahnya dan juga berselawat kepada beliau baik siang ataupun malam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada beliau juga dapat terus mengalir lestari kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya istiqomah akan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama perbanyak salawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau memudahkan kita untuk dikenali, dicintai, dan memudahkan kita untuk memperoleh syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu pada setiap khutbah Jumat sudah menjadi kewajiban kepada khatib untuk menyampaikan wasiat takwa. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah untuk kami menghaturkan wasiat baik untuk diri sendiri dan juga untuk para jamaah sekalian tentunya. Marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan juga semaksimal mungkin untuk kita menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa banyak alasan, dan juga tanpa banyak pertanyaan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang kemudian bertakwa kepadanya,
insya Allah akan diberikan jaminan surga tanpa hisab. Kemudian bagi siapa saja yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Dan insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bertakwa kepadanya tentunya akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka dan juga mendapatkan rahmat dan ampunan serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi siapa saja yang kemudian bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari bil muttaqin atau orang-orang yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa jamaahal mukminin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melalui bulan suci Ramadan, di mana 15 ataupun 16 hari yang lalu kita masih membersamainya. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang sudah kelar, ibadah pun juga tidak entar-entar. Kemudian Ramadan sudah usai, ketika itu kita tidak pernah lepas dari Al-Quran. Ini jangan sampai kemudian Al-Quran kita hempaskan. Dan mudah-mudahan terus kemudian kita bisa menjaga level kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melihat kembali tujuan Ramadan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade diri kita dari yang tadinya sekedar mukmin menjadi seorang yang muttaqin. Meskipun menurut para ulama klasifikasi seorang hamba itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama menjadi muslim, kemudian mukmin, dan yang ketiga muttaqin. Mari kita sama-sama lihat kita termasuk bagian yang mana. Jika seorang muslim yang masih muslim tarafnya itu, dia yang penting sholat, yang penting baca Quran, yang penting ibadah. Jadi perlu kita perhatikan bahwa yang tingkatan yang paling rendah atau tangga pertama itu muslim, yaitu masih menganggap yang penting, apapun ibadah itu yang penting. Kemudian di tangga kedua menjadi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah atau panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Itu level mukmin. Dan muttaqin berbeda dengan muslim tadi. Jika kita sudah sampai level muttaqin, maka ibadah itu penting, sholat itu penting, dan sudah menjadi autopilot bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan mampu kita kerjakan. Itulah level muttaqin. Maka jika kita perhatikan baik-baik apa yang telah Allah perintahkan di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, redaksinya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman sajalah yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, bertakwa. Jadi sebenarnya bulan suci Ramadan yang telah kita lalui kemarin itu menjadi bulan upgrading diri kita agar menjadi hamba Allah yang muttaqin, tidak sekedar mukmin. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan kemarin kita sudah naik level menjadi muttaqin, kemudian kita turunkan kembali level kita hanya menjadi seorang muslim. Maka hari ini mari kita sama-sama istiqomahkan apa yang sudah kita jalani selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai hari ini kita hanya menjadi hamba daripada bulan suci Ramadan, tetapi tidak menjadi hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari, setiap bulan. Meskipun ada keistimewaan di bulan suci Ramadan, akan tetapi harusnya Ramadan itu menjadi pelecut, pemicu, dan juga memacu semangat kita agar terus dapat memelihara amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi seorang muttaqin itu sangat banyak
benefitnya seperti yang tadi sudah kita sampaikan di atas, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dihisab di nerakanya. Itu nanti bisa dibuka di surah Al-Ma'arij, bahwasanya siapa saja yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan dihindarkan dari siksa api neraka. Atau di ayat sebelumnya bahwa sebenarnya semua kita akan masuk neraka, tapi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kemudian kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa? Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Siapakah orang-orang yang bertakwa atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang kemudian akan beroleh jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa peduli terhadap sesama, baik dalam kondisi sulit ataupun dalam kondisi yang lapang, ataupun dalam kondisi yang lapang kemudian dalam waktu yang sulit. Jadi alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, peduli terhadap sesama, baik itu peduli untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, peduli untuk perhatikan ekonominya, atau peduli untuk memperhatikan agama daripada saudara-saudara kita. Itu termasuk bagian orang-orang yang bertakwa. Atau dalam ayat lain disebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang yang kemudian selalu mengingatkan antara satu dan lainnya agar terus dalam kebaikan dan juga agar terus dalam kesabaran. Maka hari ini setelah Ramadan berlalu, kita juga harus tetap menjadi hamba Allah yang muttaqin dengan cara apa? Saling mengingatkan untuk terus dalam kebaikan, untuk terus meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya walladzina wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amarahnya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa atau kriteria orang yang bertakwa selanjutnya, selain peduli terhadap sesama dalam kondisi apapun, ternyata dia yang mampu menahan amarah. Itu bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa, mampu menahan amarah. Wal kadhimina al-ghaidha, meskipun sebenarnya dia mampu untuk marah. Kalau anak-anak kita sekarang mungkin sudah hafal la taghdab wa lakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka itu menjadi bagian terpenting bagi kita. Ciri orang yang bertakwa mampu mengendalikan amarahnya. Kemudian wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memberikan atau memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Dan Allah pada bulan Syawal ini menurunkan atau mengutus lebaran agar kita saling bermaafan. Maksud dan tujuannya agar apa? Kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa dihapus dengan cara pertaubatan. Sedangkan kesalahan-kesalahan kita terhadap manusia hanya bisa dihapus dengan saling bermaafan. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ternyata ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Orang yang terus beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah setiap sesuatu aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindarkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal soleh. Kemudian di ayat selanjutnya walladzina idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah, berbuat kemungkaran, berbuat dosa, dia cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa, tidak melanjutkan kemungkarannya, tidak melanjutkan kejahatannya, tidak melanjutkan keburukannya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu, atau menganiaya diri sendiri. Fahishatan aw zalamu
anfusakum dzakarullah. Dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghapus atau mengampuni dosa-dosanya. Seharusnya ini menjadi pemicu bagi kita atau pelecut semangat bagi kita agar kita terus memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminannya bukan kaleng-kaleng, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah apa yang kemudian harus kita lakukan untuk menjaga istiqomah yang terus bisa kita pelihara? Yang pertama, kita harus memaksa diri kita untuk terus dalam kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita mau berlelah dalam ketaatan atau pilih nyaman dengan kemaksiatan? Taat dan maksiat itu kelak akan menentukan posisi kita di akhirat. Ini menjadi pilihan bagi kita. Hari ini banyak yang tidak mau berlelah-lelah untuk akhirat, tapi dia rela berlelah-lelah untuk dunianya. Bahkan jika kita perhatikan, mungkin bulan suci Ramadan kemarin kita lumayan untuk baca Al-Qur'annya. Gadget kita sudah lumayan lah untuk baca Al-Qur'an. Tapi sekarang kita lihat, mungkin banyak di antara kita yang ketika melihat gadget kita dengan Al-Qur'an, kita buka Al-Qur'an, paling lama 5-10 menit sudah rasa-rasanya tidak tahan. Tetapi kita melihat medsos, nge-game dan sebagainya, berjam-jam kita mampu untuk menatap gadget kita, menyia-nyiakan waktu kita. Bahkan ketika khatib sedang berkhutbah pun masih ada di antara kita yang menatap layar HP-nya. Masya Allah. Bagaimana kemudian kita bisa memaksakan diri untuk terus dalam ketaatan? Padahal ketaatan itu harus kita paksakan. Berlelah dalam ketaatan atau justru nyaman dengan kemaksiatan, itu menjadi pilihan bagi kita. Kemudian kita harus mengingat bahwa tidak ada langkah mudah untuk meraih hasil yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengorbankan harta, jiwa, raga dan juga waktu kita. Apalagi hari Jumat ini sepekan sekali kita mendengarkan khutbah. Tapi masih ada di antara kita yang ogah untuk mendengarkan khutbah. Di saat khatib sedang berkhutbah, masih ada di antara kita yang berbicara dengan kanan kirinya. Padahal itu juga termasuk bagian daripada kesia-siaan. Kemudian langkah selanjutnya agar kita terus istiqomah adalah mampu menyusun skala prioritas. Kita merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya, jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mudah mengingat kita. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala susah. Dikala kita bahagia, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berprinsip Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, agar kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mencoba istiqomah dengan jalan hidup dan juga pilihan hidup. Selalu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pada Allah agar dikumpulkan dengan circle yang soleh. Kayak salah satu berkumpul atau kita mencari circle yang soleh itu agar kita bisa mengobati hati-hati kita yang mungkin sudah tertutup dengan banyaknya maksiat dan dosa. Maka periksa kembali, kalau hari ini kita susah atau sulit untuk menerima nasihat, barangkali kita sudah kebanyakan maksiat. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bagian daripada obat. Circle akan menentukan kewarasan nalar, kesehatan mental serta kebaikan moral. Ini pun juga akan menentukan bagaimana seorang menjalani agamanya. Maka hari ini cari teman yang mampu mengingatkanmu dalam kebaikan, mengingatkanmu dalam ketaatan, mengajakmu untuk berbuat kebaikan dan mencegah kita dari kemaksiatan. Kalau kita temukan teman di sekeliling kita yang seperti ini, yaitu mengingatkan kita dalam kebaikan dan ketaatan, mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan mencegah kita dari kemaksiatan, maka pegang erat-erat, jangan pernah kita lepaskan. Karena itu menjadi salah satu syafaat bagi kita, baik syafaat fid din wal dunya wal akhirah insyaallah. Lalu kemudian bagaimana
agar kita kemudian mampu untuk menjaga keistiqomahan, selanjutnya adalah kita harus menyadari bahwa ketakwaan itu adalah jaminan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah sukses dan bahagia dunia, tapi juga memikirkan bagaimana kita selamat di akhirat. Selanjutnya, kenapa kemudian kita harus istiqomah dalam amal soleh ataupun ketakwaan? Karena ketakwaan itu kebutuhan dan bekal terbaik yang harus kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan bekal terbaik yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Kemudian selanjutnya, setiap kita harus menyadari bahwa kita sedang berpacu dengan kematian, yang mana kematian itu membutuhkan sebaik-baik perbekalan, dan perbekalan yang baik itu perlu pembiasaan. Kemudian yang terakhir, kita harus menyadari bahwa posisi kita di surga atau neraka itu sebenarnya kita sendiri yang tentukan. Bagaimana terhadap kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, itu kita yang tentukan. Dan hidayah Allah itu harus kita jemput, tidak kita tunggu. Makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang saya belum dapat hidayah, karena seseorang itu mungkin tidak mau menjemput hidayah. Kalau kita lihat para nabi terdahulu itu menjemput hidayah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya pun juga mencari bagaimana kemudian agar mampu meneguhkan ketauhidan dan kemudian bisa berdakwah agar meneguhkan keimanan. Maka hari ini kita harus menyadari kita masuk surga karena dipaksa atau kemudian masuk neraka dengan sukarela. Itu menjadi pilihan bagi kita ketika kita hidup di dunia. Ini menjadi pengingat diri bahwa rugi itu ketika kita mengejar dunia sampai setengah mati, tapi ternyata ketika di akhirat dunia yang kita kejar justru mengkhianati, lantaran tidak kita pergunakan di jalan ilahi. Dan mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan urusan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kita harus sukses sesukses-suksesnya, kaya sekaya-kayanya, dan kemudian kita konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah suka tentunya. Dan kadang-kadang kita ini menjadi hamba Allah yang lucu, hanya mau menikmati karunia-Nya tetapi enggan untuk mentaati perintah dan juga larangan-larangannya, menjauhi larangan-larangannya. Banyak di antara kita yang berusaha maksimal untuk menyenangkan tuannya sampai ia rela mengabaikan Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian sibukmu melalaikan dari minat Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini bukan tujuan. Ingat, dunia hanya persinggahan. Maka hari ini harus kita perhatikan jebakan dunia yang paling halus itu, dan paling halus dan mematikan adalah kesibukan. Kesibukan bisa membuat kita lalai dari mengingat Tuhan. Dan ada orang lain yang harus kita perhatikan. Bahkan tak jarang orang-orang yang kita cinta dan dekat, dengan kesibukan justru kita campakkan. Alasannya jadi manusia produktif, atau jadi manusia produktif jadi alasan untuk membesarkan pendapatan yang jadi tujuan, sampai kadang-kadang kita lupa identitas kita sebagai manusia atau hamba Tuhan. Jangan sampai kemudian kesibukan membuat kita lupa bahwa ada Allah yang perlu kita sapa, serta diri sendiri yang butuh diajak bicara. Mari sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sibukmu dan sibukku senantiasa dalam ketakwaan yang bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan dunia serta keselamatan di keabadian. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mencoba istiqomah untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jaminan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebahagiaan dan juga keselamatan fid din wad dunya wal akhirah.
Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat wa yakafi al muhimmat wa yadafi' al balayat wa yashafi al amrad. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana awzi'na nasra ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.